Bagaimana rasanya ketika pengabdian tulusmu selama bertahun-tahun dibalas dengan sember air kotor saat kau tengah bertaruh nyawa mengandung 9 bulan? Inilah yang dialami Linda, seorang wanita yang sengaja menyembunyikan identitas aslinya demi mencari cinta sejati, namun justru berakhir diusir seperti sampah oleh suaminya sendiri di depan wanita selingkuhannya. Tak hanya dihina di lorong kos yang kumuh, Linda juga harus menelan pahitnya penolakan ibu mertua yang menutup pintu rapat-rapat saat ia mulai merasakan kontraksi hebat di tengah badai. Mereka mengira Linda hanyalah yatim piatu miskin yang bisa diinjak-injak sesuka hati, tanpa menyadari bahwa wanita yang mereka telantarkan adalah pewaris tunggal dinasti bisnis raksasa yang sanggup meruntuhkan kejayaan mereka hanya dalam semalam. Persiapkan hati Anda untuk menyaksikan bagaimana roda kehidupan berputar dengan sangat cepat, membawa Linda dari genangan air penghinaan menuju tahta kemenangan yang membuat semua orang yang dulu merendahkannya bersujud memohon ampun di bawah kakinya. Udara pagi di pinggiran kota itu terasa berat, seolah langit ikut menanggung beban yang tersimpan di balik dinding rumah kontrakan sederhana bernomor 12B di dalam. Linda sedang berlutut di lantai ruang tamu yang dingin. Napasnya terengah, pendek-pendek, saat tangannya yang gemetar mengayunkan kain pel melewati sela-sela furnitur kayu yang sudah mulai lapuk. Perutnya yang membuncit besar, kini genap berusia 9 bulan, membuat setiap gerakan menjadi perjuangan fisik yang nyata. Linda berhenti sejenak, menyeka peluh di dahinya dengan punggung tangan, lalu mengusap perutnya perlahan. "Sabar ya, nak," bisiknya lirih, hampir tidak terdengar di tengah kesunyian rumah. "Sebentar lagi ayah pulang." Ayah. Nama itu biasanya membawa kehangatan di dada Linda. Dulu, Dewa adalah laki-laki yang berjanji akan menjadi pelindungnya. Linda, yang sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai putri tunggal dari dinasti bisnis keluarga Adiwangsa, ingin memastikan satu hal, bahwa laki-laki ini mencintainya karena jiwanya, bukan karena angka di rekening banknya. Namun, belakangan ini, kehangatan itu menguap, digantikan oleh aroma parfum asing yang menusuk hidung dan tatapan dingin yang lebih tajam dari 9 bulan kesunyian. Pintu depan terbuka dengan kasar. Dewa melangkah masuk tanpa mengucapkan salam. Penampilannya kontras dengan kesederhanaan rumah mereka. Rambutnya terpotong undercut rapi, klimis oleh pomade mahal, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan mewah yang, setahu Linda, tidak mungkin terbeli dari gajinya sebagai manajer tingkat menengah. "Kenapa lantai masih basah? Kamu mau aku terpeleset?" Dewa membentak tanpa menoleh, suaranya menggelegar di ruang sempit itu. Linda berusaha bangkit, bertumpu pada pinggiran meja. "Maaf, Mas. Aku baru saja selesai. Kamu mau makan? Sudah kusiapkan sayur asam kesukaanmu." "Enggak perlu. Aku ada urusan di kantor," jawab Dewa ketus. Ia sibuk memeriksa ponselnya, jarinya menari cepat di atas layar. Sebuah senyum tipis, senyum yang tidak pernah lagi ditujukan untuk Linda, tersungging di bibirnya. "Mas, ini sudah minggu ke-38. Kata dokter, aku bisa kontraksi kapan saja. Bisakah malam ini kamu di rumah saja?" Linda bertanya dengan nada memohon yang paling dalam. Dewa berhenti. Ia menatap Linda dari ujung kaki ke kepala. Pandangannya berhenti pada daster murah yang dikenakan Linda, yang kini basah oleh keringat dan air pel. "Lihat dirimu, Linda. Berantakan. Kamu pikir aku betah berlama-lama melihat pemandangan seperti ini? Jangan manja. Aku cari uang untuk biaya persalinanmu nanti." Tanpa menunggu jawaban, Dewa berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan deru mesin mobil yang menjauh dengan angkuh. Linda terduduk di lantai yang baru saja ia pel. Air mata jatuh satu persatu, membasahi kain pel yang kotor. Tiba-tiba, ponsel tua milik Linda yang tergeletak di atas meja bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal muncul di layar. "Suamimu tidak di kantor. Kalau mau tahu di mana dia menghabiskan uangnya, datanglah ke kos Melati, kamar nomor 7. Jangan jadi bodoh selamanya." Tangan Linda mendingin. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rusuknya. Ia ingin mengabaikannya, namun firasat yang selama ini ia tekan sekuat tenaga kini meledak. Dengan kaki yang bengkak dan pinggang yang nyeri, Linda memaksakan diri berdiri. Ia mengambil kerudung pashmina sederhana, membungkus tubuhnya yang rapuh, dan melangkah keluar menuju jalan raya untuk mencari ojek.
Perjalanan menuju kos Melati terasa seperti selamanya. Setiap guncangan motor membuat perutnya kencang. Setibanya di sana, lorong gelap dengan Kate mengelupas menyambutnya. Bau apek dan lembab menusuk hidung. Linda berjalan tertatih, menyusuri deretan pintu kayu yang rapuh hingga matanya menangkap angka 7. Suara tawa dari dalam kamar itu menghentikan langkahnya. Suara tawa perempuan yang manja, disusul oleh suara berat yang sangat ia kenali. "Tenang saja, sayang. Sebentar lagi aku kirim surat cerai itu. Dia cuma beban miskin yang tidak tahu cara merawat diri." Suara dewa terdengar jelas, tanpa filter, tanpa belas kasihan. Dunia seolah berhenti berputar di bawah kaki Linda. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Linda mengangkat tangannya yang gemetar. Ia mengetuk pintu itu satu kali, pelan namun tegas. Pintu terbuka. Dewa berdiri di sana, hanya mengenakan celana pendek, rambutnya berantakan. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan pakaian minim sedang bersandar di tempat tidur, menatap Linda dengan senyum kemenangan yang merendahkan. "Linda?" Dewa tertegun sejenak, namun rasa terkejutnya dengan cepat berubah menjadi amarah yang menyala. "Siapa yang kasih tahu kamu tempat ini? Berani-beraninya kamu menguntitku ke sini." "Mas, anak kita." Suara Linda tercekat. Ia memegang perutnya yang tiba-tiba terasa sangat keras dan nyeri. Dewa melangkah maju, bukan untuk memeluk istrinya yang kesakitan, melainkan untuk melenyapkan gangguan yang dianggapnya memalukan. "Keluar dari sini. Kamu memalukan aku di depan pacarku." Wanita di dalam kamar itu tertawa geli. "Dewa, usir saja wanita bau bawang ini. Merusak pemandangan tahu, enggak?" Dewa kemudian berbalik ke dalam kamar, mengambil sebuah ember plastik kotor yang berisi air cucian pel yang keruh dan berbau busuk. Tanpa ragu, ia mengangkat ember itu tinggi-tinggi. Biur. Air kotor yang dingin dan berbau apek itu menghantam wajah Linda, membasahi hijabnya, menetes ke perutnya yang besar, hingga daster sederhananya melekat di tubuhnya yang menggigil. Linda jatuh terduduk di lantai lorong yang kotor. Matanya perih, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mematikan. "Nanti aku kirim surat cerai. Sekarang, pergi dari sini sebelum aku panggil warga untuk menyeretmu," bentak Dewa sambil membanting pintu di depan wajah Linda yang basah kuyup. Di lorong gelap itu, di tengah kehinaan yang paling dasar, Linda merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara sela pahanya. Bukan air kotor dari ember Dewa, melainkan air ketuban yang pecah. Rasa nyeri yang luar biasa kini menghantam perut bawahnya. Linda sendirian. Diusir, dihina, dan kini, ia harus bertaruh nyawa di tengah kesunyian yang mencekam. Dingin. Cairan keruh yang meresap ke dalam kain dasternya terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulit. Namun, sensasi hangat yang mengalir di sela pahanya jauh lebih mengerikan. Linda terengah, tangannya mencengkeram dinding lorong yang lembab, mencoba menahan berat tubuhnya yang kian tak terkendali. Di balik pintu nomor 7, suara tawa wanita itu kembali meledak, disusul dentum musik yang sengaja dikeraskan untuk menenggelamkan keberadaan Linda. Dunia seolah baru saja meludah tepat ke wajahnya. "Sakit, nak, bertahanlah." Rintih Linda. Suaranya pecah, tersangkut di tenggorokan yang perih. Dengan sisa harga diri yang hancur, ia menyeret tubuhnya keluar dari lorong kos yang pengap. Setiap langkah adalah siksaan. Air ketuban bercampur air kotor menetes di lantai, meninggalkan jejak penderitaan yang tak seorang pun sudi melihatnya. Di luar, langit mulai berubah warna menjadi abu-abu logam. Angin sore berembus kencang, membuat tubuh Linda yang basah kuyup menggigil hebat. Ia harus pergi. Bukan karena takut pada ancaman dewa, tapi karena nyawa di dalam perutnya jauh lebih berharga daripada amarahnya. Linda mencapai jalan raya dengan napas yang hampir putus. Beruntung, sebuah angkot tua berhenti di depannya. Sopir angkot itu menatap Linda dengan ngeri, seorang wanita hamil besar, basah, bau, dan pucat pasi, namun Linda tak peduli. "Ke kompleks Mentari Residen, Pak. Tolong," ucapnya parau. Hanya satu tempat yang terlintas di benaknya, rumah orang tua dewa. Selama ini, mertuanya memang selalu memandangnya rendah karena menganggap Linda hanya gadis yatim piatu tanpa harta. Namun, Linda yakin, di balik perhiasan emas yang mentereng dan sikap elitis mereka,
pasti ada sedikit nurani untuk cucu yang sedang ia kandung. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan menuju akhirat. Kontraksi datang setiap 5 menit, meremas rahimnya dengan kekuatan yang membuat Linda harus menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak menjerit. Sesampainya di depan gerbang megah Mentari Residen, Linda turun dengan langkah goyah. Ia berdiri di depan pilar-pilar besar rumah mertuanya. Rumah yang dulu ia harap bisa menjadi pelindung, kini tampak seperti benteng dingin yang menakutkan. Linda mengetuk pintu kayu jati yang kokoh itu. Berkali-kali, hingga akhirnya pintu terbuka. Ibu mertua berdiri di sana. Ia mengenakan kaftan sutra berwarna hijau zamrud, lengkap dengan kalung berlian yang berkilau di bawah lampu gantung kristal. Wajahnya yang kencang hasil perawatan mahal langsung mengernyit jijik saat mencium bau apek yang menguar dari tubuh Linda. Astaga! Linda? Apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu datang ke sini dengan keadaan seperti gelandangan? Seru ibu mertua sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Mama, tolong Linda. Linda tersungkur di depan pintu, memegang kaki mertuanya. Mas Dewa, dia mengusir Linda. Air ketuban Linda sudah pecah, Ma. Tolong bawa Linda ke rumah sakit. Ibu mertua menarik kakinya dengan kasar, seolah takut kuman dari tubuh Linda akan merusak kain mahalnya. Mengusirmu? Tentu saja dia mengusirmu. Dewa sudah cerita semuanya. Kamu itu istri yang tidak tahu diri, Linda. Sudah miskin, sekarang malah menguntit suami kemana-mana dan bikin malu keluarga. Ma, ini cucu mama. Linda merintih, wajahnya basah oleh keringat dan sisa air kotor. Cucu? Ibu mertua tertawa sinis, matanya menatap perut Linda dengan kebencian. Siapa yang tahu itu benar anak Dewa? Perempuan yang datang seperti pengemis begini, siapa yang bisa menjamin kesetiaannya? Kamu sengajakan, membuat dirimu begini supaya kami kasihan? Dasar licik. Ayah mertua Dewa muncul di belakang, menyilangkan tangan dengan wajah datar. Sudahlah, usir dia. Kalau tetangga lihat ada wanita kotor begini di depan pintu kita, bisa jatuh harga diri keluarga kita. Dewa benar, kamu hanya beban. Keluar. Jangan kotori teras rumahku dengan air ketubanmu itu. Ibu mertua mendorong bahu Linda hingga wanita hamil itu terjajar ke belakang. Brak. Pintu jati itu tertutup rapat. Bunyi kuncinya terdengar ditarik dari dalam, mengakhiri semua harapan Linda akan kemanusiaan di rumah itu. Linda berdiri di teras yang dingin, menatap pintu yang tak lagi memberikan celah. Di saat yang sama, guntur menggelegar di langit. Hujan deras tiba-tiba tumpah dari langit, menyiram tubuh Linda yang sudah tak punya apa-apa lagi. Linda berbalik, berjalan menuju pagar dengan langkah tertatih. Setiap langkahnya kini diikuti oleh rasa sakit yang memuncak. Di tengah guyuran hujan badai yang membutakan mata, ia menyadari satu hal, ia benar-benar sendirian. Ia terus berjalan menjauh dari kompleks mewah itu, menyusuri trotoar yang sepi. Pandangannya mulai kabur. Lampu-lampu jalan tampak berpendar ganda di matanya. Rasa sakit di perutnya kini menetap, tidak lagi datang dan pergi. Linda merasa tubuhnya semakin ringan, sementara bumi seolah bergoyang di bawah kakinya. Anakku, maafkan ibu. Linda ambruk di atas bangku taman yang dingin di pinggir jalan yang gelap. Di tengah deru hujan, kesadarannya mulai menipis. Namun, sebelum semuanya menjadi hitam, ia melihat sepasang sepatu datar yang bersih berhenti tepat di depan wajahnya, dan sebuah tangan hangat menyentuh bahunya yang menggigil. Nak? Bertahanlah, nak. Suara lembut seorang wanita paruh baya memecah kesunyian malam itu. Linda mencoba membuka matanya, namun kegelapan lebih dulu menjemputnya. Dunia Linda berubah menjadi hening, hanya menyisakan gema detak jantungnya sendiri yang kian melambat. Rasa dingin dari bangku taman itu seolah menyatu dengan tulang-tulangnya. Namun, di antara kabut kesadaran yang menipis, sebuah kehangatan yang asing menjalar dari bahunya ke seluruh tubuh. Nak, bangun, jangan menyerah di sini. Suara itu terdengar lembut, kontras dengan gelegar petir yang masih bersahutan di atas sana. Linda membuka matanya perlahan. Cahaya dari lampu jalan yang berpendar membuat segalanya tampak buram. Di hadapannya, seorang wanita paruh baya dengan wajah yang memancarkan ketenangan, meski pakaiannya mulai basah kuyup, sedang menatapnya dengan kekhawatiran yang tulus.
Linda tidak mengenalinya, namun di mata wanita itu, Linda tidak melihat rasa jijik seperti yang ia temukan pada dewa atau ibu mertuanya. Sakit, Bu, perut saya. Rintih Linda. Suaranya hampir tenggelam dalam deru hujan. SSTT, jangan banyak bicara. Kamu aman sekarang? Wanita itu merangkul bahu Linda, membantunya berdiri dengan kekuatan yang tak terduga. Sebuah mobil minibus tua namun bersih terparkir tak jauh dari sana. Dengan susah payah, Linda dipandu masuk ke dalam kabin yang hangat. Mobil itu melaju menembus tirai hujan, meninggalkan kompleks Mentari Residen yang kini tampak seperti monumen keangkuhan yang memuakkan di mata Linda. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan sederhana berdinding putih bersih dengan papan nama kayu kecil bertuliskan, Rumah Singgah Cahaya. Di dalam ruangan kecil yang temaram, Linda dibaringkan di atas ranjang dengan sprei putih yang wangi sabun cuci. Wanita tadi, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Bu Aminah, bergerak dengan cekatan. Ia mengganti daster Linda yang kotor dengan pakaian kering, tanpa sekalipun menanyakan mengapa Linda bisa terlunta-lunta dalam kondisi hamil tua. Bu, saya disiram air kotor, saya diusir. Isak Linda pecah saat ia merasakan kehangatan selimut menutupi tubuhnya. Bu Aminah memegang tangan Linda, mengusapnya lembut. Simpan ceritamu untuk nanti, Nak. Fokuslah pada bayi ini. Dia ingin melihat dunia, dan dia hanya punya kamu sebagai pintu masuknya. Tepat saat itu, gelombang rasa sakit yang paling hebat menghantam Linda. Ia mencengkeram sprei hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Linda tidak pernah membayangkan akan melahirkan dalam kondisi seperti ini, tanpa suami yang menggenggam tangannya, tanpa keluarga yang menunggu di luar ruangan. Dewa, kenapa kamu tega? Batinnya menjerit di tengah erangan kesakitan. Persalinan itu menjadi medan tempur bagi Linda. Selama berjam-jam, ia berjuang melawan kelelahan fisik dan trauma emosional yang baru saja dialaminya. Bu Aminah dan seorang bidan desa yang dipanggil dengan tergesa-gesa terus memberikan instruksi. Linda mendorong dengan sisa tenaga terakhirnya, membayangkan wajah dewa dan tawa selingkuhannya sebagai bahan bakar amarahnya untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya, sebuah suara tangis yang melengking memecah kesunyian malam di rumah singgah itu. Linda terkulai lemas, napasnya tersengal, namun air mata lega mengalir deras di pipinya. Bidan meletakkan sesosok bayi mungil yang masih merah ke atas dada Linda. Saat kulit mereka bersentuhan, Linda merasakan getaran yang luar biasa. Bayi laki-laki itu seolah membawa kembali seluruh harga diri Linda yang tadi pagi diinjak-injak di sebuah kamar kos murah. Maafkan ibu, Nak, bisik Linda, mencium kening bayinya yang masih basah. Ibu berjanji, mulai detik ini, tak akan ada seorang pun yang bisa menghina kita lagi. 3 hari berlalu di rumah singgah. Tubuh Linda mulai pulih, meski luka di hatinya masih menganga lebar. Selama masa pemulihan, Linda sering termenung menatap layar ponselnya yang mati total akibat terkena air. Ia menyadari satu hal, pengabdiannya selama ini pada dewa adalah sebuah kesalahan fatal. Ia telah merendahkan dirinya sendiri demi pria yang bahkan tidak memiliki nurani seorang manusia. Suatu sore, Bu Aminah masuk ke kamar membawa sebuah koran lokal dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Nak, mungkin ini saatnya kamu melihat dunia luar lagi. Ada berita tentang perusahaan properti yang sedang goyang. Bukankah itu tempat kerabatmu bekerja? Linda melirik koran itu. Headline-nya menyebutkan tentang krisis keuangan mendadak yang menimpa Aditama Properti, perusahaan keluarga dewa. Investor utama mereka tiba-tiba menarik seluruh dana tanpa alasan yang jelas, membuat perusahaan itu berada di ambang kebangkrutan dalam waktu singkat. Linda tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung otoritas yang selama ini ia sembunyikan. Ia meraih ponsel Bu Aminah untuk melakukan satu panggilan penting, panggilan yang sudah setahun lebih tidak ia lakukan. "Ini saya, Linda," ucapnya dengan nada dingin saat panggilan itu diangkat. "Siapkan kendaraan untuk menjemput saya di alamat yang akan saya kirim. Dan satu lagi, pastikan pengacara keluarga sudah menyiapkan dokumen pembekuan aset untuk keluarga dewa." Di seberang telepon, suara seorang pria terdengar bergetar karena rasa hormat sekaligus lega. "Baik, Nona muda. Kami segera berangkat." Linda menutup telepon,
menatap bayinya yang tertidur pulas. Masa penyamarannya sudah berakhir. Kini, saatnya Linda Adiwangsa kembali untuk mengambil mahkotanya yang sempat terbuang di genangan air keruh. 7 hari telah berlalu sejak malam badai yang nyaris merenggut nyawa dan martabatnya. Matahari pagi menyiram kompleks Mentari Residen dengan cahaya keemasan, namun suasana di kediaman keluarga Dewa justru sekelam liang lahat. Di dalam ruang tamu yang mewah, ibu mertua mondar-mandir dengan wajah pucat, sementara Dewa duduk merosot di sofa marmernya, menatap nanar ke arah tumpukan dokumen penyitaan yang baru saja dikirimkan kurir pengadilan. Ini tidak mungkin, Dewa. Bagaimana bisa investor utama kita menarik dana secara serentak dalam satu malam? Teriak ibu mertua, suaranya melengking panik. Perhiasan emas di lengannya tak lagi tampak berkilau, hanya terlihat seperti beban yang memberatkan tubuhnya yang gemetar. Dewa tidak menjawab. Jam tangan mewahnya sudah ia letakkan di atas meja, rencananya akan ia jual untuk menutupi hutang operasional kantor yang membengkak. Di sudut ruangan, wanita selingkuhannya yang dulu tertawa riang kini diam 1000 bahasa, sibuk mengepak tas desainernya seolah bersiap melarikan diri dari kapal yang karam. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang berat dan berwibawa memecah kesunyian halaman depan. Bukan hanya satu, melainkan iring-iringan 5 mobil SUV hitam mengkilap berhenti tepat di depan pilar-pilar besar rumah itu. Dewa dan ibunya bergegas ke jendela. Mata mereka membelalak melihat sekelompok pria berseragam hitam turun dari mobil depan dan belakang, membentuk barisan pengawalan yang ketat. Seorang pria paruh baya berpakaian jas rapi, sosok yang dikenal sebagai pengacara papan atas negeri ini, melangkah keluar dan membukakan pintu mobil tengah yang paling mewah. Sesosok wanita keluar dari kabin mobil. Dewa menahan napas. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Wanita itu mengenakan tunik sutra berwarna gading yang jatuh dengan sempurna di tubuhnya, sebuah gaya kuyet luxury yang hanya bisa dimiliki oleh kelas atas sejati. Wajahnya yang dulu kusam kini bersih bercahaya, memancarkan aura otoritas yang menekan udara di sekitarnya. Di pelukannya, terbungkus selimut kasmir premium, seorang bayi kecil tertidur pulas. Linda, bisik Dewa, suaranya tercekat di tenggorokan. Linda melangkah masuk tanpa menunggu izin. Setiap ketukan sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi kejayaan keluarga Dewa. Di sampingnya, sang pengacara mengikuti dengan kepala tertunduk hormat. Astaga, Linda, dari mana kamu dapat semua barang sewaan ini? Ibu mertua mencoba kembali ke watak aslinya, meski suaranya bergetar hebat. Kamu mau pamer setelah membuang anak haram itu? Linda berhenti tepat di tengah ruangan. Ia menatap ibu mertua dengan tatapan sedingin es yang sanggup membekukan darah. Anak haram? Linda mengulangi kata-kata itu dengan nada rendah yang berbahaya. Berhati-hatilah dengan lidahmu, Nyonya Aditama. Karena lidah itulah yang membuat suamimu kini kehilangan seluruh asetnya. Apa maksudmu? Dewa berdiri, mencoba mendekat namun langsung dihadang oleh 2 pengawal bertubuh kekar. Pengacara di samping Linda melangkah maju, membuka sebuah map kulit. Perkenalkan, saya adalah kuasa hukum dari Adiwangsa Group. Klien saya, Nona Linda Adiwangsa, adalah pewaris tunggal dari seluruh aset Adiwangsa, investor utama yang baru saja memutuskan seluruh aliran dana ke perusahaan Anda. Ruangan itu mendadak sunyi senyap, begitu sunyi hingga suara napas bayi di pelukan Linda bisa terdengar. Dewa jatuh terduduk kembali ke sofa, wajahnya berubah seputih kertas. Identitas Adiwangsa adalah legenda di dunia bisnis, sebuah dinasti yang kekayaannya tak berseri. Dan wanita yang 7 hari lalu ia siram dengan air selokan, adalah putri mahkota dari dinasti tersebut. Linda, kamu? Adiwangsa? Dewa terbata-bata, matanya menatap Linda dengan rasa tidak percaya yang bercampur horor. Aku mencari cinta yang tulus, Dewa. Aku ingin tahu apakah ada pria yang mau mendampingiku tanpa melihat label harga di punggungku, ucap Linda dengan suara yang sangat tenang namun menusuk. Dan kamu memberikan jawaban yang sangat jelas di lorong kos itu. Dengan sember air kotor. Ibu mertua gemetar hebat, tangannya memegang dada. Linda, maksudku, menantuku, ini pasti salah paham. Mama hanya terbawa emosi saat itu. Linda tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya.
Ia menoleh ke arah pengacaranya. Apakah semua dokumen sudah siap? Sudah, Nona muda. Rumah ini, seluruh isinya, dan perusahaan keluarga Aditama secara resmi telah berpindah tangan ke bawah bendera Adiwangsa Group sebagai kompensasi atas hutang yang gagal bayar. Mereka punya waktu 1 jam untuk mengosongkan tempat ini. Dewa menatap istrinya, wanita yang ia anggap beban miskin, kini berdiri tegak seperti ratu yang sedang menjatuhkan vonis. Penyesalan mulai merayapi hatinya seperti racun yang membakar, namun ia tahu, pintu maaf itu sudah ia gembok sendiri dengan hinaan yang tak termaafkan. Linda memutar tubuhnya, bersiap pergi. Namun sebelum ia melangkah, Dewa berteriak putus asa. Linda, tunggu. Itu anakku. Biarkan aku melihat anakku. Linda berhenti, menoleh sedikit tanpa mengubah posisi tubuhnya yang tegap. Tatapannya tertuju pada Dewa yang kini tampak sangat kecil dan menyedihkan. Anakmu? Linda bertanya dengan nada datar. Bukankah ibumu bilang dia tidak sudi melihat cucu dari wanita kotor sepertiku? Linda melanjutkan langkahnya keluar menuju iring-iringan mobil mewah itu, meninggalkan Dewa yang mulai meraung memanggil namanya di tengah kehampaan rumah yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. 1 jam yang diberikan Linda terasa seperti hitungan detik menuju eksekusi mati. Di halaman rumah yang dulu menjadi simbol keangkuhan keluarga Aditama, para petugas berjas hitam mulai mengeluarkan barang-barang. Kursi jati ukiran, lukisan mahal, hingga vas bunga kristal diletakkan begitu saja di atas aspal halaman. Kehangatan rumah itu telah tercabut, menyisakan kerangka bangunan yang kini terasa asing dan dingin. Dewa berlari keluar, mengejar Linda yang baru saja akan masuk ke dalam mobil limosinnya. Wajahnya yang klimis kini semrawut, keringat dingin mengucur deras hingga membasahi kerah kemeja bermereknya. Linda, aku mohon. Dewa jatuh berlutut tepat di depan pintu mobil yang masih terbuka. Tangannya mencoba meraih ujung gamis Linda, namun ia segera ditarik mundur oleh 2 pengawal kekar. Aku hilaf, Linda. Wanita itu, dia yang menggodaku. Aku mencintaimu, aku mencintai anak kita. Linda menatap suaminya dari balik jendela mobil yang setengah terbuka. Tatapannya tidak mengandung amarah yang meledak, melainkan kekosongan yang jauh lebih menyakitkan. Cinta tidak menyiram istrinya yang hamil dengan air kotor, Dewa. Cinta tidak membiarkan darah dagingnya kedinginan di bawah badai. Ibu mertua menyusul di belakang, langkahnya gontai hingga ia tersandung kakinya sendiri. Sosok elitis yang selalu memuja kasta itu kini bersujud di atas aspal, tepat di samping anaknya. Perhiasan emas yang dulu ia banggakan tampak kontras dengan air mata yang merusak riasan tebal di wajahnya. Linda, menantuku, tolong jangan lakukan ini. Mama sudah tua, kemana mama harus pergi jika rumah ini disita? Rintihnya dengan suara parau. Mama akan sujud di kakimu setiap hari, mama akan merawat bayimu, tolong, batalkan penyitaannya. Di sudut pagar, selingkuhan Dewa berdiri kaku. Ia mencoba menyelinap pergi dengan tas-tas mahalnya, namun seorang petugas keamanan menghentikannya, memintanya meninggalkan barang-barang yang dibeli dengan uang perusahaan yang kini telah dibekukan. Wanita itu menangis histeris, menyadari bahwa, pangeran, yang ia rebut kini tak lebih dari seorang pria tanpa rumah. Linda menarik napas panjang, menatap bayinya yang bergerak kecil dalam tidurnya. Dulu, aku memberikan kalian kesempatan untuk mencintaiku sebagai manusia biasa. Kalian menolaknya karena menganggapku sampah. Sekarang, saat aku kembali sebagai Adiwangsa, kalian bersujud bukan padaku, tapi pada hartaku. Linda memberi isyarat kepada pengawalnya. Berikan mereka pakaian secukupnya. Sisanya, biarkan hukum yang bekerja. Linda, jangan tinggalkan aku, raung Dewa saat pintu mobil tertutup rapat. Ia memukul-mukul kaca mobil dengan tangan gemetar. Aku ayah dari anak itu. Ayahnya sudah mati di lorong kos nomor 7, suara Linda terdengar samar dari balik kaca kedap suara. Mobil mulai bergerak perlahan, meninggalkan jeritan histeris ibu mertua dan tangisan putus asa Dewa yang masih bersujud di tanah. Linda tidak menoleh ke belakang. Baginya, pemandangan itu bukan lagi sebuah kemenangan, melainkan sebuah penutupan buku yang sudah lama seharusnya ia selesaikan. Iring-iringan mobil mewah itu melaju tenang menyusuri jalanan kota.
Linda menatap langit yang kini tampak begitu cerah, seolah-olah awan hitam yang menyelimuti hidupnya selama setahun terakhir telah luruh sepenuhnya. "Kita pulang, nak," bisiknya sambil mencium pipi bayinya. "Ke rumah yang sesungguhnya. Di mana namamu akan dijunjung tinggi, dan harga dirimu tidak akan pernah bisa ditukar dengan harta manapun." Linda Adiwangsa kini berdiri tegak. Ia bukan lagi wanita yang diusir, bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah seorang ibu, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang berhasil menemukan kembali mahkotanya di tengah genangan air keruh yang sempat menenggelamkannya. Roda kehidupan telah berputar, dan kali ini, Linda memastikan ia berada di posisi yang tak akan pernah bisa digoyahkan lagi.